Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal. Selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah. Selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kali ini kita bersama Bapak TGB Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA untuk sama-sama mendengarkan pengajian beliau tentang kelebihan-kelebihan beribadah di dalam bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, raja semua bulan. Disebabkan karena bulan Ramadan itu adalah kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bulan Ramadan itu dinamakan dengan Sayyidus Syuhur atau rajanya semua bulan. Kelebihan bulan Ramadan bagi orang yang menuntut ilmu pengetahuan agama khususnya, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa fa'u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyan. Man ta'allama baban minal ilmi. Siapa saja yang menuntut ilmu satu bab di bulan Ramadan. Satu bab saja kita menuntut ilmu di bulan Ramadan itu, liyu'alliman nas. Dengan niat, dengan tujuan kita menuntut ilmu itu agar ada yang kita ajarkan kepada orang lain. Artinya orang lain itu adalah termasuk istri kita, anak kita, teman kita, murid kita, semua masyarakat selain daripada kita. Itulah yang dinamakan dengan orang lain yang akan kita ajarkan ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari di bulan Ramadan itu. Fa'u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyan. Orang yang menuntut ilmu satu bab di bulan Ramadan itu dengan niat untuk atau agar ada yang diajarkan kepada orang lain itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya suatu balasan atau pahala sab'ina nabiyan, sebagaimana pahalanya 70 orang nabi. Begitulah besarnya pahala bagi orang yang menuntut ilmu pengetahuan dengan niat agar ada yang diajarkan kepada manusia. Kemudian kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang lain
yaitu semua kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan yang sempurna. Kemudian pada bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu pahala orang yang beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam kitab lain menjelaskan bahwa kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat di dalam bulan Ramadan itu nilainya seperti kita melaksanakan 2 rakaat sholat wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian kalau kita melaksanakan kewajiban 4 rakaat di dalam bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, tidak seperti di luar bulan Ramadan. Pahalanya itu kalau di bulan Ramadan kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan bulan Ramadan yang lain yaitu seperti malam Lailatul Qadar yang kita sebutkan tadi, bahwa orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, misalnya kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat itu pahalanya lebih baik dari pahala kita beribadah 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian dalam ceramah Bapak Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA tentang kelebihan bulan Ramadan, marilah kita sama-sama simak bagaimana penjelasan beliau dalam pengajian yang telah disampaikan beberapa bulan yang lewat. Silahkan kita simak bersama-sama. Senang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Kita senang hadir di tempat ini. Kita berbahagia dan kita bersyukur. Dan inilah indahnya Islam. Jadi, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kalau kita mendapatkan rasa senang di dalam kebaikan, maka kata Nabi, itulah salah satu tanda iman. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa saja yang mendapatkan rasa senang dalam hatinya ketika dia berbuat baik, jadi sumber kesenangannya, sumber kebahagiaannya adalah kebaikan. Kata Nabi, itu tandanya orang itu beriman. Alhamdulillah. Jadi sumber kebahagiaan kita Bapak Ibu, tadi siang kita puasa. Alhamdulillah. Malam-malam kita tadarus. Kemudian pada malam hari ini juga kita lihat umbul-umbul semua menunjukkan mahabbah kita kepada majelis ilmu. Itulah sumber kebahagiaan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu syukuri Bapak Ibu? Karena ada orang tidak sedikit yang sumber kebahagiaannya itu bukan kebaikan. Sumber kebahagiaannya itu bukan hal-hal yang mulia. Dia bahagia, dia senang kalau bisa memojokkan orang. Dia senang kalau dia bisa mempermalukan orang. Dia bahagia kalau melihat orang susah. Dia bahagia kalau dia bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah.
tanda iman, kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagia pada saat kita melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini syahrul khair, bulan yang berlipat ganda kebaikan. Tadi Ibu Gubernur mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Lailatul Qadar tempatnya di mana? Di dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan, kalau kata ulama, maghfirah, ampunan yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Kapan ampunan yang paling sempurna? Pada bulan Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan itu menjadi sumber kebahagiaan kita semua. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan pada sesuatu yang baik, maka jagalah, rawatlah, peliharalah itu. Karena itulah tanda iman seseorang. Itulah tanda mahabbah Allah yang dititipkan kepada hati kita, dan mudah-mudahan itu pula menjadi sebab syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Kita nikmati majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Demikianlah penjelasan Bapak Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA tentang sebagian dari kelebihan kita beribadah dalam bulan Ramadan. Semoga ilmu yang kita terima pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, masyarakat kita secara luas, dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua untuk melaksanakan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.